dari 2-3 bulan tahun 2024 segera berakhir. Tapi yang menjadi persoalan, perjalanan menuju tutup tahun selalu terasa berat akibat banyak gejala alam yang membahayakan umat manusia. Berbagai bencana terjadi, mulai dari yang ringan hingga yang menakutkan. Munculnya ikan kiamat baru-baru ini juga ditafsir sebagai pertanda datangnya bencana besar. Tidak hanya ikan kiamat yang sudah muncul, fenomena sinkhole juga menjadi awal dari datangnya serbuan air laut ke daratan. Levelnya sangat membahayakan, karena tsunami yang ditimbulkan juga tidak kecil. Tapi benarkah mulai bulan Maret tahun depan, tsunami menjadi ancaman serius? Bagaimana dengan gempa megatrash? Akankah terjadi di penghujung tahun 2024? Atau malah tahun 2025. Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Semakin dekat dengan pergantian tahun 2024 ke 2025, hati-hati. Sebab banyak fenomena alam yang menakutkan. Seorang ahli spiritual menyebut, tidak sampai 3 bulan setelah melewati tahun baru, akan ada peristiwa besar yang mengejutkan. Gempa megatrash dalam penglihatan mata batinnya juga akan terjadi bahkan sebelum pergantian tahun. Gempa yang sesungguhnya sudah banyak diprediksi termasuk oleh peneliti BMKG. Semestinya tidak mengejutkan lagi. Saat ini yang dibutuhkan adalah antisipasi agar tidak banyak korban jiwa. Tapi nyatanya, gempa besar tetap saja mengakibatkan korban karena datangnya sangat tiba-tiba. Ini bisa dibilang 2 bulan pertama lah. 2 bulan pertama itu ada satu masalah besar ya. Ini hubungannya sama elemen tanah. Kenapa? Karena kartu yang keluar ini elemennya tanah, 2 ini nih. Pentecost itu elemennya tanah. Nah, permasalahannya elemen tanah ini kan sebenarnya cukup luas ya. Nah, di sini dibilangnya gini. Apa yang terjadi? Ya, mungkin orang akan bilang ya ini kayak cold reading untuk masalah bencana, pasti ada bencana segala macam. Tapi kalau saya ngeliatnya di sini ya, yang menariknya adalah di sini bencana ini ada 2 yang elemen tanah. Yang pertama itu masalah biasalah ya, masalah gempa ya. Bisa saya bilang megatrashnya itu tetap ya saya lihat sih di akhir tahun ini. Tapi untuk di 2025-nya itu tuh lebih ke arah pergeseran lempeng bumi secara global. Kalau di sini dibilangnya dalam artian gak cuma Indonesia doang yang kena, tapi banyak dari negara-negara lain pun kena. Mendekati akhir tahun 2024, sepertinya banyak hal yang menakutkan. Bukan hanya soal pergerakan lempeng bumi, tapi juga munculnya gejala-gejala alam yang aneh-aneh. Salah satunya, tiba-tiba muncul ikan kiamat atau corfish. Konon kemunculan ikan kiamat dari dasar laut sebagai sebuah sinyal kuat datangnya bencana besar. Tapi menurut Ki Bajra, ikan kiamat bisa menjadi pertanda bahaya tsunami, tapi bisa juga berhubungan dengan gempa megatrash yang kemungkinan besar segera terjadi. Itu sih berkaitannya dengan tsunami sih biasanya. Tapi yang di sini kelihatannya tsunami-nya ini nih, antara terkontrol atau dikontrol tsunami-nya kalau saya lihatnya. Tetap sih di antara Pulau Kalimantan dan Sulawesi saya lihatnya antara 2 itu. Karena untuk di Pulau Jawa kelihatannya belum sih. Ikan kiamat atau orvis yang panjang itu sebenarnya gini, itu ikan laut dalam. Dan itu kalau di Sungai Mekong
di aliran Sungai Mekong ya, itu Semenanjung Siam ya, Thailand, Laut Cina Selatan segala macam. Itu tuh dikenal memang sebagai penanda bahwa ada gejolak seismik di dalam perut bumi atau di bawah laut. Makanya dia akan ke permukaan. Nah, kalau dibilang dia naik ke permukaan, memang ada suatu hubungannya dengan ya yang kita sebut sebagai megatrust. Nah, balik lagi, saya bilang megatrust ini terjadi tapi tidak semenakutkan lah yang kita pikirkan. Dalam artian tetap ada bisa dibilang sesuatu yang di luar bencana biasa ya. Jadi saya lihat di sini memang ada hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi megatrust ini. Selain keluarnya ikan kiamat dari dasar laut, nanti akan ada fenomena sinkhole. Tidak pernah ada yang bisa menjelaskan sinkhole terjadi karena apa. Tapi tiba-tiba saja akan ada lubang besar yang bahkan menelan satu kampung. Hilangnya kampung akibat fenomena sinkhole ini menimpa sebuah daerah yang tidak jauh dari gunung yang besar. Lokasinya juga masih di Pulau Jawa, tapi sayangnya Ki Bajra tidak merinci secara persis letak kampung yang hilang itu. Ini kelihatannya. Ini ada yang namanya sinkhole. Dalam artian ada salah satu kota di Indonesia itu ibaratnya tiba-tiba ada lubang besar, ambles lah ibaratnya, lubang besar yang tiba-tiba ambles, dan itu bisa ukurannya cukup gede ya, ukurannya itu bisa satu desa mungkin ya, karena cukup gede sinkhole ini yang saya lihat. Jadi mungkin, tapi baik lagi saya nggak mendoakan itu terjadi, mungkin akan ada desa yang bisa dibilang hilang nantinya di awal 2025 ini, dan itu dekat sama gunung, salah satu gunung, dan ini saya lihat masih di daerah Jawa sih. Misteri tenggelamnya satu kampung akan disusul misteri lain yang lebih menakutkan, yaitu munculnya fenomena kesenjangan sosial yang lebih tajam. Di tengah gempuran banyak gejala alam akan datang masa ketika lahirnya dua golongan masyarakat. Satu golongan adalah mereka yang sangat kaya, satu lagi masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Masalah ekonomi ini semakin parah karena ancaman resesi dunia yang semakin besar di tahun 2025. Masalah ekonomi sih di sini. Di sini resesi makin kelihatan. Dan dilihat kalau dari kartu ini kemungkinan besar adalah semakin besar perbedaan antara bisa dibilang si kaya dan si miskin. Jadi kalau saya bisa ambil kesimpulan dari sini, yaitu adalah bahwa orang-orang itu kemungkinan akan semakin jelas terbagi kedua golongan, yaitu kalangan atas dan kalangan bawah. Kenapa? Karena kalangan menengahnya itu kayak udah udah tersingkirkan, dalam artian dia harus survive nih. Kalangan menengah itu kalau nggak mau jadi orang kaya atau ya jadinya di orang miskin, lebih baik untuk mempunyai dana yang liquid atau cair. Saran saya sebisa mungkin hindari untuk menaruh uang yang tidak bisa gampang untuk dicairkan. Dari panggung hiburan, ternyata juga akan ada guncangan pemberitaan yang hebat. Ini berkaitan dengan terkuaknya tabir perselingkuhan seorang artis dengan wanita penghibur. Beritanya semakin panas karena yang membongkar skandal itu adalah istrinya sendiri, sehingga memicu pertikaian yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga. Tapi tidak cuma artis yang ketahuan selingkuh yang membuat heboh, karena ada juga artis senior yang meninggal dunia. Cirinya senang traveling ke luar negeri. Di 2025 awal itu adalah tetap KDRT. Di sini akan banyak KDRT ya, dalam artian yang keungkap. Jadi akan banyak
masalah KDRT yang banyaknya justru terjadi karena perselingkuhan di sini. Satu, kedua, nanti akan ada artis yang ke blow up permasalahan dia ketahuan selingkuh sama wanita penghibur. Jadi di sini ada yang akan ditelanjangi dia ya sama istrinya lah, dan akan jadi suatu yang viral sih saya lihatnya. Perceraian dan KDRT sih pada intinya. Jadi memang balik lagi ya ego cowok sih di sini. Jadinya karena dia ketahuan salah terus jadi malah KDRT, dan ini jadi masalah yang cukup signifikan. Ada artis yang kemungkinan itu dia itu kemungkinan dua, ada di luar negeri atau suka traveling ke luar negeri, dan ini nggak terlalu tua sih. Saya lihat umurnya masih kepala 4 kepala 5 lah ya. Itu kemungkinan besar perempuan. Dia itu meninggal secara bisa dibilang ya orang-orang nggak, ya namanya meninggal nggak bisa diprediksi ya, tapi pada intinya adalah dia tiba-tiba meninggal aja seperti itu. Dan ini cukup punya nama sih, saya lihat sih cukup senior mungkin ya bisa dibilangnya. Kemunculan ikan kiamat sudah menjadi pertanda besar datangnya bencana menakutkan. Konon kedatangan ikan kiamat selalu membawa pesan agar lebih waspada karena bencana bisa datang kapan saja. Tapi mengapa di bulan Maret 2025 nanti dilarang mendekati pesisir? Mungkinkah akan ada tsunami besar? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Semesta rasa-rasanya memang sedang tidak ramah. Gempuran bencana menjadi ancaman serius bagi umat manusia yang lalai. Maut seolah datang dari segala penjuru, termasuk dari laut lepas. Eyang Rati yang dikenal sebagai spiritualis ternama menitipkan pesan agar hati-hati jika bermain di tepian pantai, terutama di bulan Maret 2025 nanti, yang diprediksi akan menjadi hantaman air laut yang sangat maut. Terjangan tsunami menjadi momok menakutkan untuk mereka yang gemar berlibur di pantai. Tapi daripada mengalami hal-hal yang sulit diterka, lebih baik hindari dulu liburan ke pantai. Untuk tahun depan, ini dimulai dari Desember akhir ya, Januari, Februari, Maret, ini bencana susul-susulan. Dan mengerikan. Hati-hati jangan main-main di pantai ya, atau di lautan, karena nyari tsunami loh. Jangan main-main, betul ya. Di mana-mana sudah gempa, di mana-mana sudah ada tsunami, tapi skalanya memang baru 5 sekian, belum sampai 6 lebih atau 7. Kalau itu sudah terjadi seperti di Aceh ya. Jangan sampai seperti itu. Ini mulai nanti Desember, hati-hati ya. Tidak hanya pesisir yang berbahaya untuk menjadi tempat berwisata di bulan Maret, sebab gunung juga memberi ancaman serius bagi para pendaki yang tidak berhati-hati. Eyang Rati mewanti-wanti kepada para pendaki gunung untuk selalu waspada karena fenomena tanah longsor hingga angin puting beliung sangat mungkin terjadi. Hati-hati seperti menjadi kunci untuk tetap selamat di tengah keganasan alam. Anak-anak seperti pendaki gunung ya, meskipun kalian ini sudah biasa mendaki gunung kemana-mana, tapi ingat alam itu tidak bersahabat ya. Kadang diam-diam ada angin puting beliung,
Yang kita aja segini bisa diterbangkan, sedangkan pohon besar yang berakar kuat itu bisa tumbang. Apalagi seperti kita, dianggap kerupuk kalau sudah alam yang berbicara. Kemungkinan terjadi tsunami sangat besar yang menurut ahli supranatural Eyang Ratih muncul pada bulan Maret 2025. Tapi benarkah selain tsunami banyak bencana lain yang menghiasi akhir tahun hingga tahun depan? Lalu apa yang harus dilakukan? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Rangkaian bencana yang bagai susul menyusul memang memberi suasana batin yang penuh kecemasan. Apalagi tutup tahun 2024, masih banyak kejadian-kejadian besar. Nanti setelah terjadi pergantian tahun, bencana masih terus mengancam. Bencana-bencana yang rutin terjadi, seperti banjir hingga gempa, akan membawa kerusakan yang tak terduga. Apalagi selama ini, sejumlah bencana sudah menjadi langganan bagi bangsa ini. Yang pastinya 2025 mendatang itu akan ada banjir, tanah longsor juga ada, gempa juga ada, kebakaran juga akan ada. Waspada terhadap banjir sama juga alam ya. Jadi korban jiwanya itu setelahnya, misalkan ada kebanjiran, nanti meninggalnya karena penyakit yang disebabkan oleh imbas dari banjir tersebut. Semesta sepertinya memang sedang dalam suasana merana. Musim datang tak menentu, sedangkan bencana alam menjadi ancaman bagi umat manusia. Menuju tutup tahun 2024, bencana diramal semakin mengancam. Tidak ada yang bisa dilakukan selain menunggu bencana datang dan memberi ancaman. Selebihnya, berserah diri pada Tuhan agar terhindar dalam segala mala dan memala. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.